menurut saya sudah bukan demokrasi lagi. Menurut Jared Diamond ya, di Guns, Germs, and Steel, ini lebih mirip ke kleptokrasi. Kenapa saya bilang kleptokrasi? Tadi dijelaskan bagaimana digunakan pemerintahan ini untuk menggalang kekayaan yang ditujukan kepada segelintir orang atau cukong-cukong ya. Seperti itu. Menurut Jared Diamond memang kleptokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang aktif memindahkan ya kekayaan dari rakyat jelata kepada kalangan elit. Kita harus waspada nih di era post-truth ini, di mana kebohongan itu menyamar jadi kebenaran, kemudian dengan cara memainkan emosi dan perasaan. Tadi sudah diulas oleh Bang Edi, Ustadz Edi tadi bagaimana Pak Jokowi di acara PAN ya. Nah, itu mengatakan dulu orang meninggalkan saya. Ini hati-hati juga gitu loh. Artinya kita nih bangsa yang lumayan mudah lupa gitu loh artinya kan. Nah, itu menurut saya harus jadi catatan juga. Nah, kemudian jangan lupa juga TAP MPR yang kemarin dikatakan oleh Bambang Susatyo mau dicabut, sudah dicabut itu. Tadi sudah diulas sedikit oleh Pak Rizal Fadila. Luar biasa. Saya nggak tahu ya. Ini Pak Bamsud ini lagi nipu atau apa gitu ya, saya nggak tahu juga. Karena kenapa? Apa nggak ngerti HTN gitu ya? Karena memang kami menduga yang pertama ini adalah untuk menjalankan perintah Pak Jokowi untuk meredam gejolak emosi Bu Mega dan merangkul lewat isu yang emosional. Nah, supaya akar rumput PDI dan Soekarnois nggak bergejolak. Dan juga mungkin bagian dari landscape dan operasi intelijen politik. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan secara terperinci, ringkas, meluas, dan juga sangat komprehensif oleh para senior dan tuan guru. Saya rasa di sini saya hanya menguatkan aja gitu kan, karena memang lebih kompeten guru-guru saya tadi semuanya, dan nanti juga masih ada lagi beberapa lagi. Yang pertama adalah saya mau sampaikan kita di sini dihadapkan pada pemerintahan yang menurut saya tadi kan disinggung soal demokrasi ya, menurut saya sudah bukan demokrasi lagi. Menurut Jared Diamond ya, di Guns, Germs, and Steel, ini lebih mirip ke kleptokrasi. Kenapa saya bilang kleptokrasi? Tadi dijelaskan bagaimana digunakan pemerintahan ini untuk menggalang kekayaan yang ditujukan kepada segelintir orang atau cukong-cukong ya. Seperti itu. Menurut Jared Diamond memang kleptokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang aktif memindahkan ya kekayaan dari rakyat jelata kepada kalangan elit. Dan salah satu cirinya adalah mirip yang terjadi di Republik ini, adanya pembagian sedikit dari kekayaan tersebut kepada masyarakatnya. Makanya kalau dibagi-bagi sembako itu nggak usah seneng dulu, karena itu adalah bagian dari kleptokrasi yang menurut Jared Diamond, salah seorang ilmuwan dari Amerika, yang marak dikerjakan di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia mungkin. Kemudian soal otoriter juga jangan diragukan lagi. Saya mau kasih contoh satu aja. Kalau contohnya banyak tadi bisa sampai waktunya ke bulan kayaknya kalau misalnya kita bahas itu. Contohnya adalah Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Ormas yang di Undang-Undang 8 tahun 85 itu sebenarnya sudah merupakan produk Orde Baru ya, yang katanya otoriter kan, 32 tahun Pak Harto waktu berkuasa. Nah, tapi kemudian ada perubahan sedikit ya mengenai pembubaran ormas itu sendiri di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Nah, kemudian ternyata masih di situ ada ini. Oh, saya salah nih sepertinya. Ini terlalu bagus nih undang-undang ini kan buat rakyat. Diberangus lagi pakai Perpu nomor 2 tahun 2017 yang akhirnya diundangkan kepada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Nah, kenapa saya katakan yang pertama nih sedikit ini aja ya. Mengulas. Yang pertama adalah bagaimana undang-undang itu mengatakan pembubaran itu, yang pertama adalah yang kedua adalah penghentian kegiatan. Penghentian kegiatan. Jadi organisasi itu dihentikan kegiatannya. Nah, kalau undang-undang yang dulu itu meminta pertanggungjawaban, meminta pendapat dulu dari Mahkamah Agung. Dari Orde Baru minta pendapat dari Mahkamah Agung, kemudian atau dari instansi terkait atau dari kepala daerah. Nah, ini enggak. Kalau di yang undang-undang sekarang ini, produknya rezim Jokowi ini langsung berhentikan terakhir dengan pembubaran.
pemburuan dan juga pencabutan BHP seperti dialami oleh HTI dan Iluni kalau nggak salah, Iluni. Nah, ini menurut saya hal yang apa namanya lebih ditakor gitu kan dibanding Orde Baru dari satu ciri ini aja. Nah, terakhir saya mau ulas sedikit bahwa kita harus waspada nih di era post-truth ini, di mana kebohongan itu menyamar jadi kebenaran, kemudian dengan cara memainkan emosi dan perasaan. Tadi sudah diulas oleh Bang Edi, Ustadz Edi tadi bagaimana Pak Jokowi di acara PAN ya. Nah, itu mengatakan dulu orang meninggalkan saya. Ini hati-hati juga gitu loh. Artinya kita nih bangsa yang lumayan mudah lupa gitu loh artinya kan. Nah, itu menurut saya harus jadi catatan juga. Nah, kemudian jangan lupa juga TAP MPR yang kemarin dikatakan oleh Bambang Susatyo mau dicabut, sudah dicabut itu. Tadi sudah diulas sedikit oleh Pak Rizal Fadila. Luar biasa. Saya nggak tahu ya ini Pak Bamsud ini lagi nipu atau apa gitu ya, saya nggak tahu juga. Karena kenapa? Apa nggak ngerti HTN gitu ya? Karena memang kami menduga yang pertama ini adalah untuk menjalankan perintah Pak Jokowi untuk meredam gejolak emosi Bu Mega dan merangkul lewat isu yang emosional. Nah, supaya akar rumput PDI dan Soekarnois nggak bergejolak. Dan juga mungkin bagian dari landscape dan operasi intelijen politik. Karena kita udah tahu di putusan di TAP MPR nomor 1 tahun 2003 dalam pasal 6 itu udah jelas bahwa TAP MPR nomor 33 itu sudah ditetapkan sebagai Ain Malik. Ain Malik itu artinya dia sudah final, telah dicabut ataupun sudah selesai dilaksanakan. Ngapain dicabut lagi gitu loh. Ini menurut saya adalah bagian era post-truth yang mencoba untuk mencari simpati. Nah, artinya acara-acara seperti ini akan dianggap sebagai tidak menghormati Pak Jokowi. Jadi sekarang kita melupakan semua yang harus memang kita minta pertanggungjawaban. Nah, terakhir saya mau ngajak kepada tokoh-tokoh sekalian untuk mari kita mengajukan konkret gugatan ya ke Pak Presiden Jokowi sebelum beliau turun. Nah, karena mereka harus sebelum beliau turun sebagai presiden. Kalau sudah nanti buat apa jadi rakyat biasa. Jadi kita masukkan sekarang. Masalah di prosesnya nanti setelah itu nggak apa-apa, tapi kan kita lakukan waktu ini, waktu beliau jadi presiden masih gitu. Kita minta yang jelas-jelas adalah, jadi gini, kita juga bagian dari penyadaran politik. Konsep dalam politik kita harus ini supaya kita nggak mudah lupa karena janji-janji Pak Presiden ini dari 2014 dan 2019 itu luar biasa banyak. Janji yang dikemukakan untuk kampanye yang akhirnya tidak ada banyak yang terrealisasi. Nah, tidak ada yang terrealisasi dan rakyat lupa begitu aja. Makanya saya mau mengingatkan di era post-truth ini supaya kita ambil tindakan konkret supaya tidak mudah lupa dan juga kita tempuh langkah-langkah hukum yang memang dimungkinkan supaya memang ada pertanggungjawabannya nanti. Jadi kita bagian upaya pendidik juga Mas Ahmad. Jadi pendidikan pada masyarakat bahwa kalau ada suatu hal kita bisa permasalahkan. Jadi jangan lu ngibul itu juga. Ya udah terus kita mau ngapain? Mau gerutu aja. Nah, jadi kita harus lakukan langkah konkret supaya ada legacy yang bagus gitu kan. Jadi kalau ada legacy yang buruk dari Pak Presiden, maka rakyatnya jangan ikut-ikutan legacy yang buruk. Apa itu legacy buruk? Membiarkan suatu kezaliman melenyap menguap gitu aja tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada hal yang bisa jadi legacy baik untuk generasi kedepannya. Bahwa ketika ada yang tidak benar harus kita koreksi dengan cara-cara yang baik seperti itu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.